Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Asnat Natifah dengan NIM 230802400002 dan rekan saya Alma Zahra dengan NIM 2308240030. Dalam video ini, kami akan membuat tugas podcast mata kuliah Filsafat Ilmu yang diberikan oleh Bapak Oktio selaku dosen pengampu. Nah, pada podcast kali ini, saya sendiri mengambil tema peran filsafat ilmu dalam pengembangan teori dan prinsip-prinsip pembelajaran. Dan saya tentang Plato kebahagiaan. Nah, tadi kan kamu memilih tema kebahagiaan menurut Plato. Mengapa sih kebahagiaan menurut Plato itu sangat penting? Kebahagiaan menurut Plato adalah salah satu tujuan hidup yang universal, dan gagasan Plato tentang kebahagiaan telah mempengaruhi pemikiran manusia selama berabad-abad. Terus aku mau tanya lagi mengenai pengenalan Plato dan filsafat itu. Siapa Plato? Plato adalah murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Dia dikenal melalui karya-karya seperti Republik, Phaedo, dan Symposium. Konsep kebahagiaan menurut Plato itu ada berapa jenis? Konsep kebahagiaan Plato itu ada 4 jenis. Yang pertama, eudaimonia atau kebahagiaan sebagai kesejahteraan jiwa. Bagi Plato, kebahagiaan atau eudaimonia adalah kesejahteraan yang datang dari jiwa yang seimbang dan harmonis. Jiwa yang seimbang ini terdiri dari 3 bagian, yaitu rasional, emosional, dan keinginan. Agar seseorang bahagia, ketiga bagian ini harus serasi. Dan yang kedua, hubungan kebahagiaan dan keadilan. Dalam karya Republik, Plato menekankan bahwa kebahagiaan tidak bisa dicapai tanpa keadilan. Bagi Plato, orang yang adil adalah orang yang jiwanya seimbang. Dia di mana bagian rasional mengendalikan bagian emosional dan keinginan. Dan yang ketiga, peran kebajikan atau virtue. Plato percaya bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai melalui kebahagiaan. Kebajikan mencukupi kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri, dan keadilan. Yang keempat, ide tentang kebahagiaan atau the form of the good. Plato juga mengajarkan bahwa kebahagiaan tertinggi dicapai ketika seorang memahami ide kebahagiaan ini adalah gagasan abstrak yang menjadi sumber dari sumber hal baik di dunia. Cukup menjelaskan, Mbak? Sangat cukup ya. Nah, sekarang aku mau tanya lagi, kebahagiaan dalam kehidupan modern itu seperti apa? Meskipun hidup di zaman berbeda, banyak dari pemikiran Plato tentang kebahagiaan tetap relevan. Dalam dunia yang penuh tekanan, kita bisa belajar dari Plato bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kesenangan fisik semata, tetapi dari keseimbangan batin. Kan tadi kamu udah tanya padaku tentang materi yang aku ambil. Sekarang gantian ya. Iya. Aku yang tanya tentang pengertian tema yang kamu ambil tadi. Oke.
Pengertian dari filsafat ilmu. Filsafat sendiri berasal dari Yunani yang tersusun dari dua kata, yaitu philos dan sophia. Philos berarti senang, gemar, atau cinta, sedangkan sophia dapat diartikan sebagai kebijaksanaan. Dengan begitu, filsafat dapat diartikan sebagai suatu kecintaan kepada kebijaksanaan. Dengan demikian juga halnya arti filsafat di dalam hasanah pemikiran Islam yang dapat diartikan dengan ilmu yang menyeluruh dan ilmu yang secara garis besar berbicara mengenai segala sesuatu yang wujud serta membicarakan tentang hukum, kausalitas, sebab akibat yang terjadi dari yang wujud itu sehingga mendatangkan keyakinan dan kepercayaan. Maka oleh karena itu dengan secara ringkas juga dapat dikatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan universal yang membicarakan mengenai segala sesuatu yang ada dan wujud dari yang ada tersebut. Pemakaian kata ilmu itu di dalam bahasa Indonesia dapat disejajarkan dengan istilah sains. Sains sendiri itu berasal dari kata Latin yang artinya sciere yang berarti pengetahuan. Berkaitan dengan masalah ilmu pengetahuan, Georg Thomas White Patrick consistent description of the fact of experience in the simplest possible term. Ilmu adalah sesuatu yang bersifat menyeluruh dan mencangkup semua deskripsi atau penjelasan fakta-fakta yang diambil atau diterima dari sesuatu pengalaman dalam pengertian yang sangat simpel atau sederhana. Begitu artinya. Wah, cukup valid ya. Saya tanya lagi yang kedua, peran filsafat ilmu dalam pembelajaran pengembangan teori pembelajaran itu apa aja sih, Mbak? Nah, filsafat ilmu menjadi dasar untuk mengembangkan berbagai teori pembelajaran seperti konstruktivisme, behaviorisme, dan humanisme. Nah, konstruktivisme adalah teori pembelajaran yang menyatakan bahwa siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Sedangkan behaviorisme adalah teori psikologi yang berfokus pada perilaku manusia yang dapat diamati dan diukur. Humanisme adalah paham atau pemikiran filsafat yang menempatkan nilai dan martabat manusia sebagai kriteria utama dalam segala hal. Masing-masing teori ini memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana pengetahuan diperoleh atau bagaimana siswa belajar. Asumsi epistemologis. Berbagai teori pembelajaran muncul dari asumsi epistemologis yang berbeda. Misalnya, konstruktivisme menekan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu melalui pengalaman, sedangkan behaviorisme lebih fokus pada pengaruh lingkungan terhadap perilaku. Begitu. Yes. Cukup. Yang ketiga, sebutkan prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, prinsip keterlibatan aktif. Berdasarkan pandangan konstruktivis, siswa harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran agar dapat memahami dan menerapkan pengetahuan. Yang kedua, prinsip diferensiasi. Artinya mengakui bahwa setiap siswa memiliki cara belajar yang unik. Prinsip ini berakar dari pemahaman bahwa konteks sosial dan budaya mempengaruhi cara orang belajar. Kalau satu lagi, prinsip refleksi. Prinsip refleksi itu mengajak siswa untuk merenungkan pengalaman mereka yang sangat
penting dalam tradisi filsafat pragmatisme. Terima kasih sudah menonton podcast kami. Bila ada kata yang kurang mengenakan dan penjelasan yang kurang dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa di like ya. Oke.